Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Baru-baru ini, pelatih baru kita, Patrick Kluivert ya, dia diundang oleh Mata Najwa. Ada beberapa hal yang disampaikan ya, dari pelatih tersebut ya, dan ini menarik untuk disimak ya. Jadi pelatih menyampaikan atau menjanjikan ada 3 perubahan besar ya, yang akan dia jalani ya. Hal ini tidak ada zaman Sintayong. Nah, perubahan-perubahan itu menarik untuk kita telusuri ya. Yang pertama, soal pemilihan pemain. Jadi mantan pemain top Euro tahun 2000 itu akan menerapkan strategi baru dalam memanggil pemain tim nasional. Dulu di era pelatih Sintayong, pemain yang memperoleh menit bermain sedikit di klub masih mendapat kesempatan di tim nasional. Sebaliknya, pemain yang sebetulnya memiliki jam terbang di level klub malah tidak dipanggil oleh Sintayong. Nah, mungkin akan terjadi perubahan ya. Ini contoh saja untuk yang kemarin Pratama Arhan. Ya. Dia ya, sering dipanggil ke tim nasional, bahkan dia diturunkan oleh Sintayong di beberapa kesempatan. Walaupun terkadang Arhan gagal menjawab kepercayaan Sintayong. Padahal Arhan bukan hanya tak mendapat menit bermain, tapi nyaris tidak mendapat menit bermain sama sekali di klubnya ya. Jadi ketika Arhan masih berseragam Swan FC, ia bahkan tercatat cuma bermain 4 menit saja bersama Swan. Namun sebetulnya kalau mau fair ya, bukan cuma Arhan ya, pemain yang minim bermain di klubnya ya. Tapi tetap dipanggil Sintayong ya. Beberapa pemain diaspora, banyak juga Ratnar, nah juga Justin, hingga Rafael Strik ya. Kemarin-kemarin juga jarang mendapat menit bermain di klubnya, tetapi mereka masih saja dipanggil oleh Sintayong. Khususnya Rafael Strik ya, malah lebih sering dipasang di lini depan, padahal striker yang ini lebih banyak ya, bangku cadangan di klubnya. Nah, beda dengan Ramadan Sananta ya. Jadi dia sering aktif di klubnya. Jadi Patrick tidak akan manggil pemain bila ya di klubnya dia tidak aktif atau tidak pernah dimainkan. Nah ini, jadi perubahan ini perlu disampaikan karena jangan sampai nanti terjadi salah paham ya, karena juga dia pelatih baru. Dan Patrick Kluivert juga menjanjikan ya, dia akan buat langkah-langkah konkret ya. Dia tidak akan asal ngomong saja, tapi memantau, bukan cuma dari segi playing victim lalu dipanggil kemudian datang bermain, tapi juga dia benar-benar mengecek bagaimana para pemainnya latihan di klub atau tidak dimainkan ya. Jadi fair terus ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan program-program ini akan lebih baik ya. Jadi dia akan memantau langsung di klub-klubnya. Dan perlu diketahui kemarin kan sempat juga sudah nonton di salah satu pertandingan di Liga 1 ya. Dan saya pikir ini sangat setuju sekali karena akan memacu ya, para pemain bagaimana caranya di klubnya itu bisa dimainkan, menunjukkan kelasnya, sehingga dia akan berjuang semaksimal mungkin. Nah, jadi tim Indonesia atau timnas Indonesia itu membutuhkan pemain muda selain naturalisasi. Nah, jadi
mau naturalisasi terus kan nggak mungkin ya. Sementara bibit itu unggul calon punggawa tim nasional banyak bermain di Liga 1. Persoalannya acap kali mereka tidak mendapat menit bermain yang cukup di klub sekalipun sudah berlabel tim nasional. Jangankan yang muda, yang matang ya, itu pun di klubnya banyak juga yang tidak bermain ya. Jadi ini adalah kritikan untuk Sintayong yang zaman Tempo dulu. Tapi ya sudahlah, dia sudah sekarang sudah pulang ke kampung ya, biar aja menikmati hari liburnya. Mudah-mudahan dia akan menukangi salah satu klub di negara mana ya, terserah yang apa dia mau, karena kelas Sintayong pasti rata-rata banyak ya yang mengincar dia. Dan program-program Sintayong, program dengan Patrick Kluivert itu saya sangat setuju ya, dengan apa namanya istilahnya peduli terhadap langkah-langkahnya ya. Terus untuk langkah yang kedua ini juga cukup bagus kan, karena apa, Patrick juga akan menerapkan total football. Nah, total football ini kan yang direncanakan oleh Patrick Kluivert kan kita tahu sendiri kan, Belanda itu terkenal dengan tekniknya total football. Nah, jadi di dalam menyampaikan hal itu akan dirapatkan dulu. Artinya dia punya asistennya banyak. Nah ini yang ketiga, dia akan komunikasikan dengan asisten-asistennya. Jadi apa yang diputuskan bukan ego dia sendiri, tapi keputusan dari tim semua. Ya ini bagus ya. Ya saya pikir itu ada 3 perubahan yang menyolok dari Patrick Kluivert daripada Sintayong. Terima kasih, Merdeka.